Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiada lain selain kata alhamdulillah yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul pada sore hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini untuk hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau dengan kata lain yaitu P2K2. Baik Ibu, Ibu sehat-sehat Ki? Sehat. Nah, suara Ibu tidak ada suaranya, cuma bapaknya yang ada. Ya. Saya ulang ya. Baik, Bapak Ibu sehat-sehat Ki? Sehat. Alhamdulillah kalau kita sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita akan belajar modul 2 yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, Ibu-ibu, pengelolaan keuangan keluarga itu merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap rumah tangga, terutamanya itu rumah tangga miskin ya ibu-ibu. Kita harus pelajari ini, kita harus miliki keterampilan ini ya ibu-ibu. Nah, Siap. sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada bapak ibu, apakah bapak ibu mengalami masalah dalam keuangan di dalam keluarganya? Saya Pak. Iya, silakan. Saya biasanya sih nggak pernah kecukupan Pak dalam satu bulan. Iya, iya, Apakah iya. harus ada cara-cara yang harus saya pelajari atau bagaimana? Adakah plan-plan yang bisa Bapak jelaskan ke saya supaya kedepannya saya bisa berkecukupan Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Bapak Iswar ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar bersama-sama dalam pengelolaan keuangan keluarga dan sampainya kita bisa merencanakan usaha ke depan. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa 3 sesi, tapi untuk pada sore hari ini kita akan hanya cuma belajar 1 sesi. Jadi diharapkan Bapak Iswar jangan cuma pada sore hari ini, diharapkan supaya pertemuan-pertemuan pada bulan yang akan datang kita bisa ikuti supaya kita bisa tahu seperti apa nanti caranya mengelola keuangan keluarga supaya bisa mencukupi kebutuhan dalam 1 bulan. Begitu juga kita bisa menghitung pemasukan, begitu juga dengan pengeluarannya ya. Siap. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama itu supaya Bapak Ibu mampu mengidentifikasi sumber pemasukan dan pengeluaran keluarga serta menghitung rata-rata jumlah pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan Bapak Iswar itu sudah terjawab. Jadi saya harapkan juga nanti untuk pertemuan yang akan datang tetap diikuti ya. Itu salah satu tujuan kita. Kita belajar bersama mengelola keuangan keluarga. Nah, yang kedua, supaya Bapak Ibu mampu menentukan prioritas pengeluaran dan menuliskan dalam anggaran keluarga. Itu. Jadi perlu kita menulisnya atau mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir, supaya ibu-ibu, bapak-bapak memahami cara mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang telah dibuat sesuai kebutuhan keluarga supaya dapat terpenuhi. Itu. Jadi ada 3 poin di sini ibu-ibu, saya sudah sampaikan tadi. Itu merupakan tujuan kita belajar di sini ya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar sesi 1 yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Nah,
untuk hari ini kita bisa belajar sesuatu, yaitu mengelola keuangan keluarga ya. Sekarang mari kita perhatikan sama-sama poster yang ada di atas, itu stop gali lubang tutup lubang. Nah ini istilahnya, ini bisa juga biasa bisa pasti ibu-ibu bapak ibu semua pernah dengar, ini ada di lagu ini. Ada lagu, tuh ya. lagunya Roma Pak. Ya, Gali-gali lubang tutup Betul, itu, Pak. lubang. Betul. Nah, ini istilah memang bisa di apa namanya, bisa menghambat kebutuhan rumah tangga kalau kita selalu menggunakan dan bergantung pada ini istilah gali lubang tutup lubang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari istilah gali lubang tutup lubang dalam rumah tangga kita? Ada beberapa cara, beberapa hal yang harus kita gunakan supaya kita bisa terhindar. Nah, yang pertama kita bisa perhatikan di atas. Nah, ibu-ibu, bapak ibu, di sini yang pertama itu rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Maksudnya di sini, ibu, setiap kita memiliki pemasukan atau pengeluaran, kita harus mencatatnya, merencanakannya. Kalau kita mau mengeluarkan apa, kita harus menggunakan istilahnya catatan khas harian. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki pemasukan tidak tetap maupun tetap, ya kita bisa menggunakan sistem amplop ya, ibu dalam rumah tangga maksud saya. Nah, yang kedua, ibu-ibu bisa biasakan menabung dengan disiplin. Sedikit saya jelaskan di sini, ibu-ibu. Ini maksudnya ibu-ibu bisa membiasakan diri menabung dengan disiplin, walaupun kita memiliki pendapatan yang tidak tetap, baik itu per minggu ataupun per bulan. Tapi kalau kita rajin dan disiplin atau rutin menabung, nah itu untuk kita bisa berjaga-jaga nanti di saat kita mendapat musibah atau mungkin sakit atau kayak yang lain-lainnya. Nah, melalui tabungan ini kita bisa terhindar dari istilah gali lubang tutup lubang ini, Bu. Ya. Itu. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Maksudnya di sini, Ibu, sebelum kita melakukan pinjam atau meminjam, baik itu di tempat di rentenir, khususnya di rentenir ya, karena banyak itu sekarang itu bank keliling ya, istilahnya rentenir atau di koperasi. Supaya kita bisa terhindar dari istilah gali lubang tutup lubang, kita harus berpikir, berdiskusi dalam rumah tangga, baik itu dia pasangan kita, untuk mempertimbangkan atau mengambil keputusan sebelum kita berutang. Karena untuk menghindari ini gali lubang tutup lubang, kita harus menggunakan beberapa cara ini. Ada beberapa cara ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini mempertimbangkan dengan matang sebelum kita terlilit atau terjerat utang. Ya, itu ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu? Semangat Pak, semangat, ya, semangat. Harus semangatnya. Ya, semangat ya. Nah, baik ibu-ibu, sebelum kita memasuki langkah selanjutnya, nah di sini saya ingin memberikan yel-yel. Nah, di sini saya ingin memberikan yel-yel. Saya minta kekompakannya, semangatnya ibu-ibu. Saya ingin semangat semua yang ada di sini semangat ya. Nah, yel-yelnya seperti ini, Bu. Kalau saya mengatakan uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab, ya diatur dong. Terserah ibu-ibu. Mau goyang India kah atau mau goyang apa, terserah ibu-ibu ya. Kita coba ya, Ibu. Nah, uang tidak cukup, Ya diatur dong. diatur dong ya. Tepuk tangan. Selanjutnya, pada maunya ibu-ibu, kita memang pada maunya ya, kita memang menghadapi masalah dalam hubungan keluarga. Setiap di mana saja pasti setiap orang itu mengalami masalah itu. Apakah itu mendapat masalah atau musibah, terus kebutuhannya tidak cukup, mau beli ini
dan sebagainya ya. Sekarang kita coba sama-sama menghitung pemasukan dan pengeluaran di sini, pemasukan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Ini keluarganya Ibu Lili ya, kita bisa lihat pada gambar di atas. Nah di sini upahnya Ibu Lili per hari 15.000. Dia bekerja 3 hari dalam 1 minggu. Ini 4 minggu ini dikali, maksudnya ini 1 bulan. Jadi 15.000 dikali 4 minggu. 4 minggu ini. Jadi dia dapat 180.000 per bulan. Per bulan ya. Upahnya Pak Rusli 30.000 per hari dikali 4 hari kali 4 minggu. Jadi dapatnya di sini 480. Nah, kita total ini pemasukannya atau pendapatan keluarganya Ibu Lili 660.000 Per bulan. per bulan ya. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran di sini uang jajan Dewi 30.000. 3.000. 3.000 per hari ya, maaf ya. 3.000 per hari dikali 6 hari kali 4 minggu. Dapat 70.000. Nah, 72.000. Begitu juga uang jajannya Agus 2.000 per hari dikali 6.000 kali 4 minggu dapatnya 48.000. Nah, ini semua pengeluaran dalam keluarganya Ibu Lili. Nah, sekarang kita hitung ibu-ibu pendapatan dengan pengeluaran. Mari kita sama-sama cari tahu di dalam pengelolaan keuangan keluarganya Ibu Lili. Kita tahu apakah lebih banyak pendapatan atau lebih banyak pengeluarannya dalam 1 bulan. Jelas di sini Ibu, khususnya untuk pendapatan 660.000 ada di sini ya. Untuk pengeluaran di sini 850. Nah, sekarang kita jumlah di sini, dikurang ya. Pendapatan 660. Sedangkan pengeluarannya dalam 1 bulan keluarganya Ibu Lili 840.000. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas ya Ibu. Di sini ternyata keluarganya Ibu Lili pemasukannya lebih banyak dibanding pemasukannya dan pengeluarannya setiap bulan lebih banyak pendapatannya Ibu Lili setiap bulan ternyata lebih banyak pengeluaran dalam setiap bulannya. Ya, ini hitungannya dalam 1 bulan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat jelas, kita sudah hitung sama-sama tadi, ternyata minus 180.000. Nah, di sini dari hasil akhir perhitungan yang kita dapat, ternyata total pengeluarannya keluarga Ibu Lili lebih besar dibanding pengeluarannya keluarga Ibu Lili ternyata lebih besar dibanding pendapatan itu per bulannya ya, Ibu. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan agar keluarganya Ibu Lili bisa pemasukan keluarganya Ibu Lili bisa mencukupi dalam 1 bulannya? Nah, caranya untuk mengurangi caranya supaya bisa terpenuhi, mengurangi atau mengatur dan mengurangi pengeluaran yang merupakan keinginan ya, Ibu. Itu yang merupakan keinginan. Nah, kalau ibu-ibu ingin pengeluarannya seimbang dan pemasukannya juga, maka kita harus mengurangi dan menunda keinginan. Tentunya ada yang bisa kasihkan contoh Bapak Ibu? Bisa. Ya, silakan. Beli tas baru seumpama rokok. Ya. Itu saja Pak. Ya, itu sudah cukup ya. Kalau kita harus penuhi keinginan, maka itu bisa mengakibatkan pembiayaan seperti ini lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Untuk keinginan itu bisa kita tunda, seperti apa yang dikatakan tadi sama Bapak Iswar, rokok. Kalau bisa ini rokok Bapak, khususnya Bapak ya, kalau bisa dihentikan ya. Ada dia. Dihentikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kita pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti yang tidak hadir pada kesempatan sore hari ini bisa disampaikan supaya kita bisa sama-sama belajar di
pada bulan yang akan datang ya ibu-ibu. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.